Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Pasti kita semua dalam keadaan baik, sukacita, berbahagia. Walaupun mungkin kita ada yang diizinkan Tuhan harus mengalami sakit. Mungkin ada di tengah-tengah kita yang mondok di rumah sakit karena sakit, karena diizinkan Tuhan sakit. Mungkin juga kita mengalami makin tipis persediaan makanan atau keuangan kita. Tapi saya percaya Bapak Ibu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya ada kekuatan baru. Dan kita ada yang menuntun hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kita, maka teranglah jalan kita. Artinya kita bisa berjalan dengan kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi Tuhan kesempatan yang baik untuk terus bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi roh, jiwa, dan tubuh kita untuk senantiasa boleh melayani Tuhan, boleh hidup bagi Tuhan, boleh mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang tidak bercacat. Puji nama Tuhan. Hari ini kita buka Alkitab kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Tapi saya akan baca ayat yang ke-3 sampai yang ke-6, ditambah nanti ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Firman Tuhan saya bacakan bagi kita. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Kita lanjutkan ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saya ulangi ayat yang ke-11 sekali lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu manusia jasmani kita, fisik kita biasanya tidak suka atau tidak mau mengalami penderitaan. Bahkan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ada perkataan firman Tuhan bahwa rancangan Tuhan itu baik kepada kita. Tuhan akan membawa kita menikmati segala kebaikannya. Kebenaran firman Tuhan itu betul sekali dan mungkin bisa masuk ke dalam pikiran kita. Ya, kalau anak Tuhan tentu tidak akan mengalami penderitaan. Mungkin saudaraku, renungan hari ini, mungkin saudara tidak setuju. Karena dalam firman Tuhan tadi dalam kitab Yesaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik bagi kita. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa sebenarnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara dan saya harus memahami hidup di dalam penderitaan.
teks yang kita baca tadi adalah ungkapan dari Rasul Paulus bagaimana dia mengalami penderitaan dalam pelayanannya, dalam dia mengikut Tuhan, dalam perjuangannya, pengabdiannya, penyembahannya kepada Tuhan. Dia banyak mengalami penderitaan. Dia banyak diizinkan Tuhan mengalami sakit, mengalami kapal karam, mau diterkam binatang buas. Dia banyak menganiaya. Itulah sebabnya dia menyampaikan bahwa di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memahami penderitaan itu. Bahkan Rasul Paulus berkata ada duri dalam dagingnya yang dia harus tahan. Ada semacam sakit tulang. Banyak penafsir berkata tulangnya ada yang patah karena diremuk dan tidak akan sembuh kembali. Itu sebabnya seperti duri dalam daging. Saya percaya Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, rumah kita yang kekal sudah pasti di sorga. Nama kita sudah terdaftar dalam kitab kehidupan itu. Bahkan segala perbuatan baik kita semenjak kita percaya Tuhan Yesus dicatat Tuhan dalam kitab yang lain. Tapi bukan berarti Bapak Ibu, waktu kita menyisihkan hidup kita untuk melihat Tuhan, tidak ada penderitaan. Dan firman Tuhan ini ada 3 hal boleh kita belajar Bapak Ibu. Yang pertama, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan dalam hidup kita? Apa tujuan Allah mengizinkan kita mengalami penderitaan? Yang pertama, ayat yang ketiga sampai 4a. Dikatakan tadi firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ayat yang ke-4a dikatakan di sini, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ada kata di sini yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Itu artinya penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, tujuan itu diizinkan Allah ialah supaya Rasul Paulus memahami, mengerti, supaya saudara dan saya mengerti bahwa Allah ingin menghibur kita. Allah ingin menghibur setiap orang yang menderita. Itu makanya Tuhan izinkan Rasul Paulus dan setiap kita mengalami penderitaan. Karena Tuhan mau menghibur kita. Kita mau melihat penghiburan yang sejati dari Tuhan. Makanya Tuhan mengizinkan ada penderitaan di dalam hidup kita. Saya tidak begitu mengerti penderitaan macam apa yang Bapak Ibu hadapi sekarang. Tapi waktu kita menghadapi penderitaan itu artinya Tuhan mau dan Tuhan siap untuk menghibur saudara dan saya. Rasul Paulus sudah membuktikan itu. Penderitaan yang dialami selama ini supaya dia bisa menghibur orang yang mengalami penderitaan yang sama. Yang kedua Bapak Ibu, ayat 3 dari 2 Korintus 1 ayat 3-4 ini bagian yang terakhir tadi dikatakan, saya bacakan sekali lagi, dikatakan di sini, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi Rasul Paulus menerima penghiburan dari Allah. Apa tujuannya tadi penderitaan? Kita mengalami penderitaan supaya kita sanggup menghibur orang yang menderita. Jadi Tuhan mengizinkan penderitaan bagi kita supaya kita sanggup menghibur orang yang mengalami penderitaan. Saya Bapak Ibu diizinkan Tuhan yatim piatu. Ibu saya dipanggil Tuhan masih saya umur 4 tahun. 6,5 tahun kemudian Bapak saya juga dipanggil oleh Tuhan. Jadi waktu ada orang yang seperti saya yatim piatu, saya sudah bisa merasakan bagaimana seorang anak yatim piatu, bagaimana berjuang bersama dengan Tuhan. Saya bisa mengajar mereka, saya bisa menghibur mereka. Karena penderitaan yang saya alami sebagai anak yatim piatu itu bisa Tuhan pakai, bisa saya pakai untuk menghibur orang lain Bapak Ibu. Yang ketiga dari ayat 8 sampai 9 dikatakan di sini firman Tuhan ini, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan kami alami di Asia Kecil,
Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi apa tujuan Allah mengizinkan kita mengalami penderitaan Bapak Ibu? Yang ketiga adalah supaya kita mengandalkan Tuhan, supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi memang penderitaan Bapak Ibu bisa disebabkan karena dosa kita. Karena kalau kita menderita karena dosa kita, bertobatlah cepat-cepat, minta ampun kepada Tuhan supaya penderitaan tidak hinggap terus dalam hidup kita. Tapi kalau kita menderita bukan karena kesalahan kita, kita harus menerima itu dengan syukur kepada Tuhan, karena ada maksud Tuhan waktu kita mengalami penderitaan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, Tuhan mau yang tiga hal ini Bapak Ibu, yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, dan harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, karena Allah ingin menghibur setiap orang yang menderita. Apakah saudara sekarang ini mengalami penderitaan? Nantikan Tuhan siap menghibur saudara. Tuhan mengangkat menuntun saudara. Tuhan siap berjalan menopang saudara. Tuhan siap menggendong saudara. Yang kedua, supaya kita sanggup menghibur orang yang menderita, Tuhan beri kemampuan kepada kita untuk bisa menghibur orang lain. Dan yang ketiga, supaya kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita mengandalkan kuasa Tuhan yang sanggup menghibur orang-orang lain. Dan Tuhan mau pakai kita untuk menghibur orang lain. Tuhan berkati kita, biarlah firman-Nya menjadi rema yang hidup dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Shalom. Agak lama ya.